Lagi pada bahas apaan nih? Kepiting parasit bang. Oh, kepiting parasit apaan tuh? Tahu nggak lo? Nggak tahu. Ya, ini jadi nah tahu nggak? Enggak. Nah, ini dia. Gua jelasin di video aja. Ya. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Guntur Maisyal dari Perikanan C, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mengulik mengenai materi spesimen krustasea yang berpotensi menjadi parasit bagi organisme maupun lingkungan di sekitarnya. Tentu saja, saya tidak sendirian di sini. Saya bersama teman-teman kelompok saya, ada Milano, Purnawa, Mirza, Satria, Nesya, Natalia, Hafiz Aziz, dan Faiz. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak video ini sampai habis. Baik, yang pertama di sini ada sila Paramamnosain yang bisa juga disebut dengan kepiting bakau dari filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Melastrosa, subkelas Eucridia, ordo Dexapoda, famili Portinidea, genus Sila, spesies Sila Paramamnosain. Kepiting ini juga memiliki tubuh yang melebar dan melintang. Ciri khas yang dimiliki bangsa kepiting adalah karapas berbentuk pipih atau agak cembung berbentuk heksagonal atau agak persegi. Kepiting bakau adalah karapas berwarna sedikit kehijauan. Pada kiri dan kanan karapas memiliki 9 buah duri tajam. Bagian depan di antara kedua tangkai matanya terdapat 6 buah duri. Capit kanan lebih besar daripada capit kiri dengan warna kemerahan pada kedua ujung capit. Sulistiono menyatakan bahwa karapas berbentuk cembung dan halus. Lebar karapas 1,5 dari panjangnya. Berbentuk alur H antara gastrik dan sardiak jelas. 4 gigi triangular pada lengan bagian depan mempunyai ukuran sama. Luas-luas abunien pada kepiting bakau jantan berbentuk segitiga dan sedangkan perempuan betina berbentuknya agak sedikit membulat. Secara geografis, daerah penyebaran kepiting bakau ini sama dengan daerah penyebaran hutan mangrove dikarenakan populasi hewan ini cukup melimpah dan di daerah penyebarannya tidak menutup kemungkinan untuk spesies ini dapat merusak ekosistem di sekitarnya. Salah satu contohnya kasusnya ialah hewan ini yang sering menggerogoti akar atau batang pada mangrove. Sedangkan demikian, seiringi berjalannya waktu, pohon mangrove akan terkikis. Selanjutnya saya akan membahas kepiting parasit dari spesies Spinoteres bigristatus. Yang pertama ada klasifikasi, termasuk ke dalam filum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, genus Spinoteres, dan spesies Spinoteres bigristatus. Nama lain dari spesies ini adalah kepiting ketam kacang. Kenapa sih namanya kepiting ketam kacang? Karena merupakan krustasea berukuran kecil. Kira-kira ukurannya sebesar kacang atau koin 1 sen dolar Amerika. Berikutnya ada morfologi dan ciri khusus dari kepiting ketam kacang. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, dari video yang disaksikan barusan, kita dapat lihat dengan jelas nih morfologi dari kepiting tersebut, di mana permukaan punggung yang halus dari tempurung dan rangka eksoskeletonnya. Dan dari video tadi, kita juga dapat melihat perbedaan dari kepiting kacang jantan dan betina, di mana rangka luar dari jantannya lebih keras daripada milik si betina, dan memiliki antena yang memanjang dari bagian depan, serta memiliki capit yang lebih besar. Sementara kepiting betina ini capitnya lebih panjang. Tubuh si betina ini lebih transparan dan memperlihatkan organ dan gonadnya yang berwarna merah dan kuning. Sementara jantannya ini lebih terlihat kuning keabuan dengan bintik coklat. Tadi kan kita udah bahas klasifikasi, morfologi, dan ciri khususnya. Selanjutnya, kenapa sih kepiting ketam kacang ini berperan sebagai parasit? Jadi, hubungan antara kepiting ketam kacang dengan inangnya itu lebih tepatnya disebut sebagai parasitisme, bukan komensalisme. Karena si inangnya ini bisa terganggu oleh kegiatan si kepiting saat mencari makan. Nah, kepiting ini mempunyai inang yang bervariasi. Yang paling sering dilihat itu terdapat pada moluska. Di moluska ini, kepiting hidup atau menjadi parasit di dalam celah mantel inangnya. Inang lainnya itu bisa berupa bulu babi, dolar pasir, dan mentimun laut. Pada dolar pasir, kepiting ini hidup di dalam badan si polar pasir. Kalau di mentimun laut, ia menjadi parasit atau hidup di rektum mentimun laut tersebut. Selanjutnya ada Hemicrapsus sanguineus atau yang biasa disebut sebagai kepiting pantai Asia. Kepiting ini berasal dari filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Farunidae, genus Hemicrapsus, dan spesies Hemicrapsus sanguineus. Hemicrapsus sanguineus memiliki karapas yang berbentuk agak persegi, yang biasanya bermotif dan berwarna gelap, mulai dari warna orange kecoklatan hingga hijau tua. Setiap sisi pada karapasnya memiliki 3 gigi anterolateral yang berbeda-beda. Kepiting ini memiliki pola pita yang mudah diamati pada kaki berjalannya. Kepiting jantan memiliki cakar atau capit yang kuat
dan relatif lebih besar dibanding capit betinanya. Selain itu, perut betinanya lebih luas dibanding kepiting jantannya. Hemigrapsus sanguineus ini mendiami setiap heart bottom intertidal atau kadang-kadang subtidal dangkal dengan kepadatan tertinggi terjadi di tengah dan bawah elevasi pasang surut. Kepiting jenis ini juga dapat hidup pada struktur buatan, di tempat hidup kerang dan tiram, serta biasanya ditemukan di bawah batu, kerang, dan puing-puing lainnya. Kalau di Jepang, habitat utama kepiting ini ada di celah-celah di antara batu-batu di pantai intertidal. Nah, mengapa Hemigrapsus sanguineus ini disebut sebagai parasit? Penelitian laboratorium telah menunjukkan bahwa Hemigrapsus sanguineus ini mudah mengkonsumsi 3 jenis bivalvia komersial, yaitu blue cells atau Migellus edulis, soft cells clans atau Mia arenaria, dan oyster atau Clostrastrea virginica. Kepadatan tinggi Hemigrapsus sanguineus yang hidup di alam liar bersifat sebagai predator dan memiliki selera makan yang besar terhadap Genevial bivalvia. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Carcinus menas. Carcinus menas merupakan omnivora yang rakus dan merupakan predator moluska, cacing, dan krustasea kecil. Spesies ini memiliki tahap larva yang biasanya meliputi 4 tahap zoea dan tahap megalopa. Warna dari Carcinus menas ini sangat bervariasi, mulai dari hijau sampai coklat, lalu ada abu-abu atau merah. Variasi ini umumnya disebabkan oleh komponen genetik, tetapi sebagian juga ada yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan setempat. Secara khusus, kepiting yang menunda molting akan menjadi berwarna merah. Kepiting yang berwarna merah itu akan menjadi lebih kuat dan lebih agresif, tetapi kurang toleran terhadap tekanan lingkungan seperti salinitas rendah atau hipoksia. Lalu, Carcinus menas adalah predator yang tergolong rakus. Carcinus menas dapat menghancurkan kerang. Spesies ini menyebabkan menurunnya jumlah organisme epibentik dan infauna seperti bivalvia, moluska, dan krustasea. Hal ini dilalui melalui predasi, persaingan, dan kegiatan menggali. Spesies ini bersaing dengan dekapoda lain untuk mendapatkan makanan atau kompetensi sumber daya yang dapat mempengaruhi distribusi geografis mereka. Selanjutnya ada kepiting Charybdis japonica atau lebih dikenal dengan kepiting dayung Asia. Kepiting ini termasuk genus Charybdis atau kepiting perenang. Kepiting ini memiliki lebar karapas hingga 12 cm dan tergolong kepiting besar, dan juga ia predator bivalvia, ikan, dan cumi. Nah, di karapasnya sendiri ada bulu yang bervariasi dan juga warna yang bervariasi dari hijau pucat hingga warna keunguan. Nah, dalam musim reproduksi, kepiting ini perindukannya bisa menghasilkan telur dari 0 sampai 85.000 perindukan. Walaupun namanya keren, Charybdis japonica juga dikenal sebagai media pembawa virus. Virusnya sendiri namanya virus White Spot Syndrome. White Spot Syndrome ini merupakan virus yang bahaya karena bisa menyebar kepada spektrum yang luas dan juga bisa menyebabkan kematian 100% pada krustasea. Kematiannya bisa ditandai dengan 3 hari sampai 10 hari awal sejak tanda itu muncul atau white spotnya sendiri. Selanjutnya ada Eriocheir sinensis. Eriocheir sinensis merupakan kepiting yang memiliki cakar berbulu tipis putih yang membuat kepiting tampak memakai sarung tangan. Habitat kepiting miten Cina memiliki ukuran yang besar, menghabiskan hidupnya pada habitat air tawar, sedangkan untuk reproduksinya sendiri pada habitat air asin. Sungai Yangtze merupakan salah satu sungai utama yang menjadi habitat ideal bagi kepiting asli Cina ini. Sepanjang hidupnya, kepiting Cina akan menempati ekosistem yang berbeda tergantung pada tahap hidupnya. Kepiting dewasa ditemukan di perairan tawar, payau, dan asin atau laut. Tetapi untuk kepiting betina yang bertelur biasanya ditemukan dalam jumlah yang besar di perairan asin. Tahap larva ditemukan di perairan terbuka dari teluk dan muara. Juvenil kepiting ini jarang ditemukan di perairan terbuka, tapi ditemukan di Sungai Pasang surut beberapa kilometer dari perairan terbuka dan air tawar. Di seluruh dunia, kepadatan tertinggi kepiting ditemukan di daerah muara dan bagian hilir sungai. Wilayah endemik kepiting miten Cina ditemukan di belahan bumi utara saja dan merupakan kepiting asli Asia. Berasal dari perairan di daerah beriklim sedang dan tropis antara Vladivostok atau Rusia dan selatan sampai Cina, termasuk Taiwan. Pusat penyebarannya adalah Laut Kuning. Secara umum, masalah perekonomian yang ditimbulkan oleh Eriocheir sinensis adalah kerusakan alat tangkap.
Di California, Amerika Serikat, spesies ini telah menjadi gangguan besar bagi pemancing karena mengambil berbagai umpan. Efek pada kesehatan manusia di Eropa belum pernah ditemukan. Namun, bagaimanapun kepiting ini adalah perantara untuk penyakit paru-paru manusia atau Paragonimus westermani di Asia.